Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Popeye, kembali lagi bersama kita. Saya Saro Adila Marpaung, salah satu mahasiswa program studi pendidikan agama Islam angkatan 22 Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya bersama narasumber kita yang menginspirasi nih, ada Ibu Dr. Sri Rofiana SAGMA. Baik Bu, bisa menyapa teman-teman Popeye terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rofiana, dosen Prodi PAI, Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Semoga semua sehat. Wah, Bu Rofi ini adalah salah satu dosen PAI nih yang biasa kita sebut dengan Bu Rofi gitu. Ya. Mungkin gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah turun hujan, jadi sekarang cuaca lebih dingin ya, lebih adem dan bisa lebih santai lah, tidak sumuk sekali seperti biasanya panas ya Bu. Panas ya. Nah, di sini kita akan membahas hal yang menarik nih Bu. Di sini kita akan membahas tentang kultur keberagaman daerah di lingkungan PAI UAD. Yang mana yang saya ketahui ya Bu, mahasiswa UAD itu dari berbagai daerah sehingga kulturnya juga berbeda nih. Nah, langsung saja nih Bu, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bu Rofi, bagaimana nih kultur keberagaman yang ada di lingkungan PAI sendiri? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses mengajar ya, biasanya di awal pertemuan saya selalu membiasakan diri untuk mengawali perkenalan mahasiswa dengan menyebutkan asal daerah, asal sekolah. Sebenarnya untuk apa sih para dosen menanyakan jati diri para mahasiswa di awal perkuliahan? Adalah supaya bisa paham asal-usul dari daerah mana, kemudian asal sekolah juga bisa dipakai untuk menentukan nanti treatmentnya akan seperti apa. Karena tidak semua mahasiswa dari jurusan PAI itu punya latar belakang yang simetris untuk menjadi seorang guru agama. Ada yang dari SMK, ada yang dari SMA, ada yang dari STM bahkan ada juga yang dari seni musik. Itu jadi satu catatan buat para dosen, dan keberagaman daerah terutama itu menjadi satu catatan juga, karena misalnya dari Indonesia Timur dengan Indonesia Tengah dan Indonesia Barat itu pasti akan berbeda secara modal sosial, modal pendidikan, dan juga cara belajarnya itu pasti membutuhkan akselerasi. Apa yang menjadi alasan dan fondasi dalam keharmonisan di lingkungan PAI sendiri, Bu? Oke, keharmonisan ya. Kalau bicara tentang keharmonisan tuh berarti sesuatu yang baik-baik saja gitu ya. Terhindar dari konflik yang menyakitkan, terhindar dari konflik yang membuat luka. Dan kalau bicara tentang keharmonisan di lingkungan PAI itu sebenarnya diawali dari beberapa problem ya. Pertama, bagaimana mahasiswa maupun dosen itu bisa mengetahui wacana tentang pluralisme, multikulturalisme. Jadi banyak dosen, banyak mahasiswa yang juga saya amati membutuhkan ya akselerasi di dalam multikultur ini. Kenapa? Karena tidak semua dosen juga berangkat atau tidak semua mahasiswa berangkat dari lingkungan yang heterogen. Banyak mahasiswa dan dosen yang hidupnya pada masa sebelum masuk ke UAD itu selalu pada lingkungan yang heterogen. Dan ini akan sangat mempengaruhi cara merespon, cara berpikir, cara bersikap, dimana kalau kita berada di lingkungan homogen itu pasti nyaman ya, nyaman, apa-apa ada kesamaan, ada gelombang ya, ada gelombang pengetahuan budaya yang sama. Namun kalau di dalam kultur masyarakat heterogen kita dituntut untuk melakukan pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, dan kita juga dituntut untuk memahami diri kita sendiri, apakah kita nyaman atau tidak berada di lingkungan yang berbeda dengan diri kita. Nah, di lingkungan PAI saya melihat mahasiswa pada level awal pasti masih ada curiga ya, curiga terhadap perbedaan tersebut. Tapi beriring dengan waktu, semester 1, 2, 3, semester 3 ini biasanya sudah mulai terurai. Mereka akhirnya bisa melihat, oh mahasiswa dari Indonesia Timur itu ternyata tidak semengerikan yang saya bayangkan gitu ya. Mahasiswa dari Aceh itu ternyata tidak
sekanan yang saya bayangkan Hmm. gitu ya. Sehingga dari perkenalan dan pengalaman itu mengajarkan pada dosen dan juga mahasiswa, kecurigaan itu tidak selalu terbukti bisa dibawa dalam kenyataan. Berarti waktu ya Bu, waktu terus harus ada wacana juga dalam mengajar. Terus pernah nggak sih Bu, Ibu menemui konflik nih di lingkungan mahasiswa diakibatkan karena perbedaan kultur tersebut? Kalau kita bicara kultur ya, Iya. Mbak Saroh ya, itu ada beberapa komponen ya. Kultur tuh bisa maknanya adalah hasil cipta, rasa dan karsa, dan itu di UAD jelas banyak yang berbeda. Iya, benar, Bu. Kemudian kultur itu juga budaya, itu ada beberapa komponen, diantaranya adalah soal sistem pengetahuan, peralatan hidup, kemudian mata pencaharian, kemudian tentang bahasa, konsep keyakinan. Dan itu terbukti banget ketika kita di Universitas Ahmad Dahlan yang mahasiswanya banyak dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Sulawesi, bahkan 1, 2, 3 dari Papua. Dengan masyarakat Jawa itu beda banget cara meresponnya. Benar sekali Bu. Seperti itu. Dan ya perbedaan seperti itu membuat dosen harus memiliki trik khusus yang tidak boleh menyeragamkan proses pembelajaran, proses penugasan, proses kolaborasi dengan mahasiswa, termasuk proses ujian. Walaupun ada trik-triknya gitu. Iya, walaupun kalau kita memberikan ujian pasti harus sama ya soalnya, tetapi treatmentnya tetap harus berbeda. Contoh, misalnya tadi kalau bicara budaya itu kan kita ngerti bahwa wah namanya mahasiswa itu pasti tingkat intelijensianya standar lah ya. Tapi ternyata tidak. Di dalam proses berkuliah kita sering menemukan juga mahasiswa dengan kategori misalnya saya sebut speech delay. Speech delay itu dia terlambat bicara. Jadi bisa paham apa yang disampaikan teman-temannya, dosennya, tapi ketika dia mau menjawab dia butuh waktu yang lebih panjang daripada yang lain. Yang kedua, ada jenis mahasiswa yang dia memang tidak verbal. Tidak bisa verbal, jadi bisanya ya dengan tulisan. Nah itu. Kemudian yang ketiga ada jenis mahasiswa yang bisanya hanya verbal, nggak bisa nulis sama sekali. Saya kasih soal dengan panjang 3 baris, jawabannya setengah baris. Itu juga ada. Tapi ketika kita cek mahasiswanya normal, dia bisa merespon dengan baik. Nah jenis-jenis mahasiswa seperti ini tentu butuh treatment ya, dan itu bagian dari multikultur. Wah, beragam sekali ya Bu, multikultur yang ada di PAI sendiri. Dengan kultur yang sangat baik nih Bu di lingkungan PAI sendiri, ada potensi buat menarik ketertarikan orang luar negeri nggak Bu untuk masuk ke program studi pendidikan agama Islam sendiri? Saya kira dengan pengalaman Prodi PAI berkancah di dunia akademik yang cukup lama, dimulai dari Stitwates sampai kemudian masuk ke UAD di kampus 4 ini, saya kira potensinya cukup besar ya. Hanya tinggal ditingkatkan pada sisi promosi dan juga beasiswa, karena pasti perguruan tinggi lain itu dari luar pingin masuk ke UAD kalau ada subsidi beasiswa. Misalnya saya sebut ya, beasiswa untuk orang Palestina, pasti orang Palestina sangat pingin ke sini. Beasiswa untuk mahasiswa dari Rohingya apalagi, tambah semangat lagi. Makin banyak lagi ya, Bu, tapi itu nanti ada catatan khusus ya. Rohingya itu ada problem-problem yang harus diselesaikan. Kemudian yang selama ini sudah masuk itu dari Thailand. Dan Thailand, Mbak Saroh mungkin pernah kenal ya beberapa dari mereka. Itu memang sebenarnya ya mereka berasal dari etnis Melayu, bahasanya juga bahasa Indonesia, tidak ada hambatan karena mereka dari Patani. Patani itu secara kultur memang Melayu dan Muslim, jadi nggak terlalu jauh dari kultur kita. Ada tantangan tersendiri nggak Bu dalam mengajar orang-orang luar negeri nih gitu? Oke, tentu ada Mbak. Tantangan pertama adalah soal bahasa ya. Kalau memang kebetulan PAI tidak ada kelas internasional. Belum ada nih Bu. Belum ada, tapi ke depan sangat mungkin ya kelas internasional, berarti harus menggunakan bahasa asing minimal Arab dan Inggris. Kemudian yang kedua, tantangannya kalau misalnya itu dari Thailand atau Malaysia adalah soal ini tadi, adaptasi.
Karena kalau sudah kekunci di bagian bahasa, dia bahasanya Indonesianya tidak lancar atau dia bahasa Inggrisnya juga tidak lancar, kita juga bahasa Inggrisnya masih terbata-bata, baik sebagai mahasiswa maupun dosen, yaitu nanti menjadi tantangan ya untuk butuh waktu lebih panjang untuk bisa saling memahami, mutual understandingnya itu butuh waktu begitu, dan saya kira nggak apa-apa itu dicobakan tapi dengan kualifikasi khusus tentunya. Berarti kuncinya di sini kita harus tahu bahasanya dulu. Iya, gitu. betul. Oke, menarik sekali. Dan bagaimana sih Bu membangun pembelajaran yang sesuai dengan kultur yang beragam yang ada di PAI sendiri? Membangun proses pembelajaran sesuai dengan kultur yang ada di PAI. Baik, sebenarnya di PAI ini kalau pembelajaran kan dilakukan dengan dua model ya, Mbak Saro. Ada online, ada offline. Itu yang kemudian dalam pendidikan disebut sebagai blended method ya. Jadi kalau dia online, kalau bisa itu sebenarnya jangan online sampai dari awal sampai akhir. Kalau offline juga sangat mungkin ya, kenyataannya offline juga pada saat tertentu akan bolong dan kemudian diganti dengan online. Nah, model pembelajaran di PAI yang bisa diterima saat ini sebenarnya adalah kalau saya survei ya ke kelas saya yang kebetulan saya ampu, hampir 80% menyukai proses pembelajaran offline. Jadi kita kemarin udah keenakan pandemi online gitu, tiba-tiba di offline kan kaget gitu ya. Dan tidak semua siap dengan offline. Alasannya mungkin masih di kampung halaman, belum punya uang untuk bayar kos, belum diizinkan orang tua untuk balik, seperti itu. Tapi ini 2024 loh ya, pelan-pelan harus sudah kita akhiri proses online itu, dan online memang boleh digunakan hanya saat-saat emergensi, misalnya ya ada hujan deras, kemudian dari pagi tidak memungkinkan orang itu datang, tapi hujan deras juga problem lagi, nanti sinyalnya hilang, begitu. Ya intinya mahasiswa butuh ketemu kalau menurut saya. Dosen pun, dosen pun pengen ngerti yang namanya Mbak Sarah itu yang mana, namanya Huda itu yang mana. Berinteraksi. Iya, berinteraksi itu membangun hubungan batin antara pendidik dengan peserta didik, itu penting. Berarti di sini tuh yang lebih penting tuh kayak offline gitu, biar kita lebih berinteraksi, lebih mengenal sesama mahasiswa, sama dosen gitu. Mungkin kultur apa sih yang perlu dibangun untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan untuk memulai hal itu kita sebagai seorang mahasiswa apa yang harus dilakukan nih Bu? Pertanyaan yang bagus nih ya Mbak Sarah. Jadi mahasiswa berkuliah di perguruan tinggi manapun, kadang-kadang mohon maaf ya, tidak dibekali oleh orang tuanya tentang bagaimana caranya orang berkuliah. Iya benar Bu. Jadi orang tua itu sudah susah payah menyediakan biaya, tapi nggak membekali dengan ketika kuliah anaknya itu harus seperti apa. Sehingga yang kita temukan adalah orang tua susah payah membiayai, anak mengikuti perkuliahan itu dengan tanpa prepare, tanpa kesiapan. Masuk aja gitu. Masuk aja. Contoh yang paling gampang ya Mbak Saro adalah banyaknya mahasiswa yang datang kuliah tidak membawa tas. Itu dimanapun ya, saya kira bukan hanya di kampus kita. Datang orang doang gitu ya. Kayak orang habis jalan-jalan mampir ke dalam kelas terus habis itu pergi lagi gitu ya. Itu bukan tanda mahasiswa. Mahasiswa itu ya datang membawa buku, membawa alat tulis, membawa laptop mungkin ya, HP, dan kemudian berproses normal. Yang kedua adalah tentang prepare mengikuti perkuliahan. Banyak mahasiswa tidak tahu bahwa satu SKS itu artinya apa. Kalau Anda mengambil 24 SKS itu artinya apa? Saya mungkin ulang lagi ya. Kalau satu SKS itu artinya Anda 50 menit bersama dosen di dalam kelas, 50 menit pembelajaran mandiri, dan 50 menit mengerjakan tugas terstruktur. Kalau mata kuliah Murofi misalnya 2 SKS, berarti kita 100 menit di kelas, 100 menit mahasiswa belajar mandiri, dan 100 menit mahasiswa mengerjakan penugasan. Nah,
pada pembelajaran mandiri ini kadang-kadang skip. Iya, Bu. Nggak belajar duluan, nggak mengulang lagi, nggak mencari literatur. Kemudian penugasan, mahasiswa itu mohon untuk tidak mengeluh ya ketika dapat tugas. Bu, kok semua dosen ngasih tugas, kok setiap pertemuan pasti dosen juga ngerti deh apa memberi tugas pada mahasiswa juga tidak boleh banyak-banyak yang membuat Sesuai dia lah, menderita. gitu. Betul, betul. Wah, sangat bermanfaat sekali nih apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Sri Rofiana tentang mengenai kultur keberagaman daerah di lingkungan PAI UAD. Yang mana tadi sudah dibahas nih apa aja pondasinya, bagaimana menyelesaikan konflik dan bagaimana kita menghadapi itu semua. Baik, sebelum saya tutup nih Bu, ada closing statement nggak nih buat teman-teman Popeye yang ada di rumah? Oke, terima kasih. Teman-teman Popeye yang ada di rumah, menjadi mahasiswa itu adalah fase emas untuk kalian. Tidak panjang, hanya sekitar 4 tahun. Karena itu menjadi fase yang paling bermanfaat bagi kalian untuk melakukan eksplorasi diri. Kalian bisa merasakan pengetahuan yang beragam, eksplorasi sosial yang beragam, kemudian penugasan dari dosen, ujian, dan kemudian bisa merasakan bagaimana proses magang, bagaimana proses menyusun sebuah tulisan ilmiah, bukan sebuah ya, banyak tulisan sih. Kemudian Berkarya, gitu. berkarya, kemudian mematangkan intelektual Anda sebagai scholar. Itu memang pahit rasanya, tapi memang semua harus dilalui. Dan kepahitan yang dilalui sebagai seorang scholar, Anda mungkin kurang tidur karena Anda belajar, Anda berorganisasi seperti HMPS ini, itu pasti akan sangat bermanfaat nantinya ketika Anda bekerja. Dan pesan Bu Rofi, kalau memungkinkan Mbak Saro, teman-teman jika memang ada biaya, ada supporting system, jangan berhenti sampai S1 saja. Kalau bisa lanjut sampai S2, S3, karena apa? Karena mumpung kalian di Jogja, di mana di UAD sudah tersedia roadmap. Setelah S1 ada MPAI, setelah itu ada program Doktor Studi Islam. Itu kesempatan buat teman-teman untuk dari sekarang mengatur nafas, mengatur langkah agar bisa agar bisa menaiki jenjang selanjutnya. Seperti itu. Pendukung lah seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih kepada narasumber kita yaitu Ibu Sri Rofiana SAG MA karena telah hadir membersamai teman-teman Popeye kali ini, dan terima kasih kepada teman-teman Popeye yang ada di rumah, semoga sehat selalu, dan jangan lupa saksikan Popeye selanjutnya, dan jangan lupa subscribe YouTube HMPS PAI UAD. Saya Saro Adila memohon maaf apabila ada salah sikap dan kata. Saya akhiri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.